good like soul food. Parked up outside in the old school. The new me back with the OU. Halo teman-teman, pada praktikum kali ini kita akan melakukan pengukuran aktivitas listrik jantung pada hewan uji menggunakan alat EKG atau elektrokardiogram. Praktikum ini bertujuan untuk melihat bagaimana kerja listrik jantung melalui gelombang-gelombang yang muncul pada monitor. Langkah pertama, kita siapkan dulu alat dan bahan. Kemudian, perangkat EKG dihubungkan ke komputer dan aplikasi yang bernama Serial Plot untuk pengukuran agar data bisa direkam dengan baik. Selanjutnya, hewan uji dianestesi menggunakan gas CO2 atau kloroform dalam tabung. Setelah hewan pingsan, hewan diberi krim EKG pada keempat telapak kakinya. Krim ini berfungsi untuk mengurangi hambatan listrik pada permukaan kulit, membuat elektroda menempel lebih baik, menghasilkan sinyal EKG yang lebih jelas dan stabil, serta mengurangi noise atau gangguan pada grafik rekaman. Lalu diposisikan dengan benar ke alat pendeteksi EKG senyaman mungkin supaya tidak banyak bergerak selama proses perekaman. Hal ini penting karena gerakan bisa mempengaruhi hasil sinyal EKG yang terbaca. Pemasangan elektroda harus hati-hati supaya sinyal listrik jantung dapat terbaca jelas dan hasil grafik lebih stabil. Kalau semua elektroda sudah terhubung, kita melakukan pengecekan sinyal di monitor. Saat sinyal sudah bagus dan stabil, proses perekaman EKG mulai dilakukan. Nah, dari hasil rekaman akan muncul grafik aktivitas listrik jantung berupa gelombang P, kompleks QRS, dan gelombang T. Dari gelombang ini kita bisa mengamati irama jantung serta frekuensi denyut jantung hewan uji. Selama praktikum berlangsung, kondisi hewan juga harus diperhatikan agar tetap aman dan tidak mengalami stres berlebih. Setelah proses selesai, data hasil rekaman disimpan untuk dianalisis lebih lanjut. Jadi, melalui praktikum ini, kita bisa memahami cara penggunaan alat EKG sekaligus mempelajari interpretasi dasar aktivitas listrik jantung pada hewan uji. Beberapa penelitian juga menjelaskan bahwa analisis EKG pada tikus dapat digunakan untuk mempelajari interval QT, aritmia ventricle, serta membandingkan aktivitas listrik jantung hewan dengan manusia, sehingga hasil penelitian eksperimental dapat diterapkan dalam bidang klinis. Pada praktikum pemeriksaan tekanan darah tikus menggunakan alat KODA, Kane Scientific Corporation, tikus terlebih dahulu dimasukkan ke dalam rodent holder atau retainer tube untuk membatasi gerakan tikus selama pengukuran sehingga hewan tetap berada pada posisi stabil dan tidak banyak bergerak. Setelah tikus dimasukkan ke retainer, ekor tikus dihangatkan terlebih dahulu. Penghangatan ekor dilakukan untuk meningkatkan vasodilatasi pembuluh darah ekor sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan mudah dideteksi oleh alat KODA. Pada pengaturan software KODA digunakan acclimation cycle sebanyak 5 kali dan cycle per set 10 kali. Aklimasi bertujuan agar tikus dapat menyesuaikan diri terhadap tekanan cuff dan lingkungan pemeriksaan sebelum pengukuran sebenarnya dilakukan. Pada alat KODA terdapat 2 cuff, yaitu occultation cuff dan VPR cuff. Occultation cuff berfungsi untuk menghentikan sementara aliran darah pada ekor dengan cara memberikan tekanan pada pembuluh darah ekor. VPR cuff atau volume pressure recording cuff berfungsi mendeteksi perubahan volume darah pada ekor saat aliran darah kembali terjadi. Pada software KODA, setelah tombol Start ditekan akan muncul status hasil pembacaan. Status OK menunjukkan bahwa sinyal aliran darah terbaca dengan baik, sehingga data tekanan darah dianggap valid dan dapat digunakan. Sebaliknya, munculnya status seperti too short menunjukkan bahwa sinyal yang diterima terlalu singkat, sehingga alat tidak mampu membaca gelombang aliran darah secara sempurna. Status wrong shape menunjukkan bentuk gelombang yang diterima tidak sesuai dengan pola normal pembacaan tekanan darah. Pada cycle 3 diperoleh tekanan sistolik sebesar 216 mm air raksa
dan tekanan diastolik sebesar 56 mm air raksa. Nilai sistolik tersebut menunjukkan kondisi hipertensi karena berada jauh di atas rentang normal tekanan darah tikus. Sementara itu, nilai diastolik yang lebih rendah dari normal menunjukkan kemungkinan pembacaan tekanan darah kurang stabil. Kondisi ini tuh dapat dipengaruhi oleh gerakan tikus selama pemeriksaan, bisa aja tikusnya stres akibat Raynaud. Pada siklus keempat diperoleh hasil sistolik sebesar 218 mm air raksa dan diastolik sebesar 151 mm air raksa dengan min sebesar 173 mm air raksa. Nilai diastolik ini sangat tinggi dibandingkan teori dan kemungkinan dipengaruhi oleh artefak pengukuran, gerakan tikus, atau pemasangan cuff yang kurang optimal. Pada cycle 5 diperoleh tekanan sistolik sebesar 210 mm air raksa dan diastolik 61 mm air raksa. Nilai sistolik masih menunjukkan hipertensi, sedangkan diastolik berada sedikit di bawah rentang normal. Nilai diastolik ini yang sedikit lebih rendah dari normal kemungkinan disebabkan oleh pembacaan aliran darah yang kurang optimal saat fase relaksasi jantung. Berdasarkan hasil pemeriksaan tekanan darah menggunakan alat Koda, diperoleh beberapa parameter yaitu tekanan sistolik, diastolik, mean arterial pressure, MAP, flow, dan volume darah ekor. Berikut datanya. Yang pertama, sistolik di kisaran 189 sampai 220 mm air raksa. Selanjutnya ada diastolik di kisaran 43 sampai 151 mm air raksa. Lalu min di kisaran 100 sampai 173 mm air raksa. Selanjutnya flow sebesar 2,24 sampai 5,55. Volumenya 19,23 sampai 61,91. Secara teori, tekanan darah normal tikus umumnya memiliki tekanan sistolik sekitar 110 hingga 130 mm air raksa dan diastolik sekitar 70 sampai 90 mm air raksa. Data praktikum menunjukkan mayoritas tikus mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi dibandingkan teori normal. Kondisi ini kemungkinan dipengaruhi oleh stres akibat Raynaud, adaptasi hewan yang belum optimal, suhu lingkungan, gerakan tikus selama pemeriksaan, ataupun pemasangan cuff yang kurang tepat. Berikutnya ini ada daftar pustaka yang kita ambil sebagai referensinya. I just had to let you know. I just had to let you know.